Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang integral tak tentu juga integral tentu, maka untuk pertemuan 13 kali ini kita akan belajar tentang penerapan integral untuk menghitung luas dan volume. Nah, tentang luas suatu daerah, yang pertama itu luas daerah yang berada di atas sumbu X. Ilustrasinya seperti ini. Jika ada suatu daerah, yaitu daerah kuning ini berada di atas sumbu X. Nah, di sini dia dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan juga sumbu X. Maka luasnya berlaku luas sama dengan integral dari A sampai B untuk fungsi Y dx, atau luas sama dengan integral dari A sampai B fx dx. A ini batas bawahnya dan B ini batas atasnya yang tadi itu XA sama dengan dan juga X sama dengan B. Nah, di sini ada dua rumus yaitu Y dan Fx. Y sama Fx itu sama, hanya saja beberapa di soal ada yang menuliskannya fungsinya itu sebagai Y, ada juga yang menuliskan fungsinya itu sebagai Fx. Untuk contoh soalnya, hitung luas suatu daerah yang terletak di atas sumbu X dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4 dan sumbu X dengan batas X sama dengan 2 dan juga X sama dengan 4. Di sini letaknya di atas sumbu X, maka ilustrasinya seperti gambar ini. Lalu di sini ada nilai X yang sama dengan 2 dan juga X sama dengan 4. Nah, ini merupakan batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya atau A-nya itu yang nilainya kecil, sehingga A-nya 2. Dan B-nya yang nilainya besar, yaitu 4. Maka dimasukkan ke dalam rumus L sama dengan integral dari A sampai B Y dx. Di sini Y-nya itu adalah X plus 4 dengan batasnya 2 sampai 4. Sehingga nilai integralnya adalah X kuadrat per 2 plus 4X untuk X sama dengan 2 sampai 4. Nah, kita substitusikan lebih dahulu dari yang batas atasnya atau yang lebih besar nilainya, yaitu 4 kuadrat per 2 ditambah 4 kali 4 dikurangi untuk yang X yang sama dengan 2, 2 kuadrat per 2 ditambah 4 kali 2, sehingga kita peroleh hasil adalah 14 satuan luas. Nah, jadi luas daerah yang seperti di soal ini itu besarnya 14 satuan luas. Lalu yang selanjutnya, luas daerah yang berada di bawah sumbu X. Yang berada di bawah sumbu X berarti ilustrasinya seperti ini. Ini garis sumbu X-nya, luas daerahnya itu berada di bawahnya. Luas daerahnya yang berwarna kuning ini dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan Fx, sumbu X, dan juga X sama dengan A, dan X sama dengan B. A dan B masih sama sebagai batas atas dan batas bawah. Maka berlaku rumus L sama dengan integral dari A sampai B Y dx. Itu jika tadi berada di atas sumbu X. Kalau di bawah tinggal depannya ditambahin negatif. Nah, ingat, kalau yang berada di bawah sumbu X berarti min integral A B Y dx, atau L sama dengan min integral dari A sampai B Fx dx. Contoh soalnya seperti ini. Hitung luas suatu daerah yang terletak di bawah sumbu X dibatasi oleh garis Y sama dengan min 2 min 2X dan sumbu X dengan batas X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. X sama dengan 1-nya sebagai A, X sama dengan 3, 3-nya sebagai B. Maka kita substitusikan, masukkan ke rumus L sama dengan min integral dari A sampai B Y dx, dengan Y-nya min 2 min 2X, batasnya dari 1 sampai 3. Maka hasil integralnya adalah min 2X min X kuadrat dari 1 sampai 3. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Nah, ini jadi kita substitusikan nilai X-nya yang batas atas lebih dahulu, yaitu yang 3, min 2 kali 3 min 3 kuadrat dikurangi yang bawah min 2 kali 1 min 1 kuadrat, sehingga kita peroleh hasil luas
daerah yang dibatasi oleh grafik tersebut yaitu 12 satuan luas. Seperti itu caranya. Lalu contoh yang ketiga untuk luas suatu daerah, lalu hitung luas suatu daerah yang terletak di bawah sumbu X. Ingat, di bawah sumbu X dibatasi oleh garis Y sama dengan X kuadrat min X min 6 dan sumbu X. Di sini batas atas A dan batas bawah B-nya belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan B-nya. Nah, nilai Y-nya itu sama dengan X kuadrat min X min 6. Grafik ini terletak di bawah sumbu X, sehingga grafiknya itu memotong sumbu X, maka berlaku Y sama dengan 0. Di sini nilai Y-nya adalah X kuadrat min X min 6, itu sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka berlaku pemfaktoran. Cara pemfaktorannya, X kuadrat min 2 min X min 6 sama dengan 0. X kuadrat difaktorkan menjadi X kali X, lalu min 6. Min 6 difaktorkan menjadi min 2 plus 3 dan juga plus 2 min 3. Ini kan kalau dikalikan min 2 kali plus 3 kan hasilnya min 6. Plus 2 kali min 3 juga min 6. Kita lihat yang atas itu hasilnya. Yang kotak merah hasilnya plus 1 dan yang kotak biru hasilnya min 1. Padahal di sini adalah min X itu maksudnya nilainya adalah min 1X. Nah, berarti kita ambil yang nilainya min 1. Maka hasil faktornya yaitu yang bawah, X plus 2 dan juga min 3. Maka hasilnya X plus 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita tuliskan di sini. Jadi, X plus 2 kali X min 3 sama dengan 0. Maka X plus 2-nya sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga nilainya X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Ingat, batas A itu yang batas bawah yang nilainya kecil. Sehingga A-nya adalah yang min 2. Dan B batas atasnya. Batas atas yang nilainya besar. Itu B-nya 3. Lalu setelah itu baru menghitung luas. Ingat di sini grafiknya daerahnya terletak di bawah sumbu X. Sehingga rumusnya yang menggunakan tanda negatif integral dari A sampai B Y dx. Luasnya menjadi X kuadrat min X min 6, Y-nya dari min 2 sampai 3. Karena tadi batasnya sudah dicari yaitu min 2 sampai min 3. Maka hasil integralnya itu X pangkat 3 per 3 min X kuadrat per 2 min 6X. Dari min 2 sampai 3. Kita substitusikan dari nilai yang atas terlebih dahulu. Ini 3 pangkat 3 per 3 min 3 kuadrat per 2 min 6 kali 3 dikurangi. Untuk nilai yang bawahnya min 2 pangkat 3 per 3 dikurangi min 2 pangkat 2 per 2 min 6 kali 2. Sehingga kita peroleh hasil 125 satuan luas. Seperti itu. Jadi, jika di soal itu belum diketahui batas A dan B-nya, kita terlebih dahulu mencari batas A dan B-nya dengan pemfaktoran. Yang selanjutnya itu volume benda putar. Volume benda putar itu ilustrasinya seperti ini. Benda putar itu di sini ada suatu luas daerah yang bentuknya segitiga. Nah, itu terletak di atas sumbu X. Lalu, sumbu X-nya itu diputar sejauh 360 derajat. Maka, bendanya ini, daerahnya ini kan akan berbentuk seperti kerucut kalau dia diputar 360 derajat. Seperti yang kedua ini. Misalnya ada setengah lingkaran. Lalu kita putar 360 derajat. Nah, akan berbentuknya seperti bola. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu, jika volume benda putar itu yang diputar itu sumbu X-nya atau mengelilingi sumbu X. Nah, ilustrasinya seperti yang tadi. Jika ada suatu daerah dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan Fx dan batas A dan juga B dan diputar mengelilingi sumbu X, maka bentuknya akan seperti gambar ini ya. Seperti tabung, tapi grafik
Y-nya itu mengikuti bentuk grafiknya. Lalu berlaku fungsi volumenya sama dengan Pi integral dari A sampai B Y kuadrat. Nah, di sini fungsinya dikuadratkan. Y kuadrat dx atau volume sama dengan Pi integral dari A sampai B Fx dikuadratkan dx. Nah, di sini jangan lupakan nilai Pi-nya. Ada Pi-nya di depannya. Contohnya, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka ini kan belum ada nilai A dan juga B-nya. Kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan juga B-nya. Nah, titik potong dengan sumbu X berlaku Y-nya sama dengan 0. Maka di sini 2x min x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan nilai X-nya menjadi X kali 2 min X sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 0 atau 2 min X sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2. Maka di sini nilai A-nya yang kecil, A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumus volume sama dengan Pi integral dari A sampai B Y kuadrat dx. Nah, untuk nilai A-nya itu 0 dan juga B-nya 2. Y-nya 2x min x kuadrat. Jangan lupa rumusnya dikuadratkan. Lalu kita kuadratkan terlebih dahulu, kita peroleh hasil 4x kuadrat min 4x pangkat 3 plus x pangkat 4. Baru setelah itu kita cari nilai integralnya, yaitu 4/3x pangkat 3 min x pangkat 4 plus 1/5 x pangkat 5 dari 0 sampai dengan 2. Baru kita masukkan untuk nilai batas atas yang terlebih dahulu. 4/3 kali 2 pangkat 3 min 2 pangkat 4 plus 1/5 kali 2 pangkat 5. Lalu yang batas bawah yaitu 0, 4/3 kali 0 pangkat 3 min 0 pangkat 4 plus 1/5 0 pangkat 5. Sehingga setelah perhitungan kita peroleh hasil 16/15 satuan Pi satuan volume. Jangan lupa nilai Pi-nya ya. 16/15 Pi satuan volume. Tidak usah pakai 22/7 atau 3,14. Tuliskan saja Pi. Jadi 16/15 satuan volume. Itu. Lalu yang selanjutnya volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Nah, ilustrasinya segini. Jadi daerahnya itu menempel di sumbu Y-nya. Kalau tadi kan daerahnya itu menempel di sumbu X-nya. Nah, kalau ini di sumbu Y-nya. Terus daerahnya dibatasi oleh fungsinya yaitu X sama dengan FY dan batas bawahnya A, batas atasnya B. Jika sumbu Y-nya diputar sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk benda seperti yang ada di samping ini. Volumenya berlaku rumus volume sama dengan Pi integral dari A sampai B. Nah, di sini bedanya tadi. Di sini rumusnya berlaku V sama dengan Pi integral dari A sampai B X kuadrat DY atau V sama dengan Pi integral dari A sampai B FY kuadrat DY. Nah, di sini kan grafiknya itu kita rubah menjadi X sama dengan terlebih dahulu. Maka di sini nilainya yaitu X kuadrat. Ini yang fungsi terhadap Y. Lalu yang selanjutnya, contoh soalnya, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 dan sumbu Y dari Y sampai sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Di sini kan kurva Y-nya itu sama dengan X kuadrat min 4. Maka berlaku Y sama dengan X kuadrat min 4, nilai X kuadratnya Y plus 4, kita pindah ruas karena dan dibatasi oleh Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1, maka nilai A-nya yaitu 0 dan B-nya 1. Volumenya kita cari Pi sama dengan Pi, volume sama dengan Pi kali integral A sampai B X kuadrat dy. Di sini nilai X kuadratnya adalah
Y plus 4, maka kita tulis saja Y plus 4. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Maka di sini Pi dari 0 sampai 1. Untuk nilai integralnya 1/2 Y kuadrat plus 4Y. Ini hasil dari pengintegral fungsi ini ya. Nah, di sini kita solusikan nilainya dari batas atasnya. Menjadi 1/2 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 dikurangi 1/2 yang bawahnya. Oh maaf ya, ini ada tipu. Ini harusnya 0 kuadrat. 0 kuadrat plus 4 kali 0. Nah, maka kita peroleh hasil volumenya yaitu 9/2 Pi satuan volume. Nah, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya melalui WA. Jika ada materi yang kurang paham atau mungkin butuh latihan soal lagi, bisa hubungi saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.